Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Endamain Sagun. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Kiai Jujun akan menjawab pertanyaan dari Bapak Matin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini hubungannya dengan kenapa orang merugi padahal dia tukang ibadah. Tadi Pak Dodi bertanya tentang kita dianjurkan untuk berbaik sangka pada Allah. Tapi kenapa ketika orang ahli ibadah merasa dirinya ahli surga, tapi kemudian menjadi orang yang rugi? Nah, bahasa merasa itu harus digarisbawahi. Itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak boleh ibu karena ibadah ibu merasa ahli surga. Ada cerita dua orang Bani Israel diriwayatkan dalam hadis Abi Daud. Yang satu ahli ibadah, yang satu diam, tukang diem itu mah bukan yang tadi Pak Dada dan Pak Deden. Ternyata Pak Dadan ada di sini. Maaf Pak Dadan, tadi saya angkat jadi aktor. Yang tukang ibadah itu suka menghardik saudaranya itu. Kamu ibadah. Berhentilah berbuat tidak baik. Diem aja. Setiap kali ketemu begitu, berhentilah. Diem aja. Yang ketiga, berhentilah. Kata yang suka diem itu, biarkan aku bersama dengan Tuhanku. Engkau tidak usah mengawasiku. Ternyata di akhir cerita orang yang merasa ahli ibadah itu malah yang ke neraka. Di akhir hadis itu orang yang diam dianggap diam justru dia yang ke surga. Ternyata dia mungkin tidak pernah laporan. Lapor Kak mau sholat. Lapor Kak saya mau tahajud. Kan tidak usah laporan. Makanya kalau ngomong ria, kata saya juga semua ria. Syahadat ria karena ada asyhadu alla ilaha illallah. Salat ria karena ada azan, ada qomat pakai speaker. Zakat ria karena ada amilin diserahkan. Apalagi haji ada walimatus safar. Ya, semuanya ada. Puasa ria karena ada dulag, ada bedug, ada lebaran. Biar tidak ria apa? Nih, qalbu kita dengan Allah. Makanya hanya ini yang akan menyelamatkan kita. Berharap pada Allah itu di sini. Berbaik sangka pada Allah itu di sini. Berbaik sangka itu dengan disertai dengan kekhawatiran. Yang tadi kata Ujai, adik saya tadi, jangan merasa aman. Justru biar tidak aman, biar aman jangan merasa aman. Ketika merasa aman, maka akan jadi orang yang merasa diri paling baik. Harapan pada Allah gantungkan. Husnudzon pada Allah harus. Tidak boleh suudzon pada Allah. Ada tukang tahu, suudzon, dia bawa tahu mau jualan. Jatuh, terpleset, biasa naik angkot langganan. Jatuh, terpleset, tumpah tahunya. Marah dia, ya Allah kenapa engkau itu kejam ya Allah. Tahu saya, dagangan saya hancur ya Allah. Saya tidak bisa dagang lagi. Istri saya gimana makannya, anak saya gimana makannya. Sejam kemudian dia tersenyum. Kenapa? Karena ternyata angkot yang biasa dia tumpangi tabrakan dan mati semua penumpangnya. Alhamdulillah ya Allah, mending tahu habis daripada nyawa gue diambil. Nah, itu jadi tidak boleh berburuk sangka pada Allah. Tetapi ketika kita jadi ahli ibadah juga, jangan merasa ahli ibadah. Karena ternyata belum tentu hubungan kemanusiaannya baik. Makanya ya ahli ibadah, insya Allah ini semua ahli ibadah. Coba introspeksi sekarang mulai pulang dari sini. Apakah mulutmu pernah menyakiti tetangga? Apakah lisanmu pernah menyakiti anak yatim? Apakah kamu pernah memakan hak orang lain? Apakah kamu pernah menghardik orang? Pernah menghina si anu? Jika pernah maka bertaubatlah, minta maaflah kepada orang yang kita
zalimi, yang kita sakiti. Nah, kalau kita kaitkan dengan satu hadis, apakah ini yang dimaksud dengan masuknya orang ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita? Betul, betul. Jadi jangan merasa diri masuk ke dalam surga itu karena amalnya. Ada orang yang masuk karena amalnya, dia merasa ahli amal. Dalam satu riwayat diterangkan, dia merasa ahli amal, kemudian dia dimasukkan ke surga. Ketika dia masukkan ke surga, dia berkata, ya Allah, aku dimasukkan ke surga karena amalku ya Allah. Akhirnya Allah marah, bukan karena rahmatku. Kalau kamu merasa bahwa dirimu dimasukkan ke dalam surga karena dirimu, karena amalmu, lemparkan dia ke neraka. Bisa dilempar. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Makanya ada cerita seorang pelacur, karena rahmat Allah hanya sekedar memberi minum kepada anjing yang kehausan, dia masuk surga. Kata ibu, wah tuh mengenahnya jadi pelacur, bukan begitu gitu kan. Itu menunjukkan betapa rahmat Allah itulah yang harus kita harapkan gitu ya. Makanya rahmat Allah, betul kata Pak Agung, Mas Agung tadi, bahwa jangan merasa bahwa dia itu merasa masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenalkan saya Ibu Yaya dari Teratai Putih. Sepertinya sedikit menyambung dengan pertanyaan tadi. Jika kita bandingkan, mana sih yang lebih baik? Orang yang ibadahnya baik, tapi akhlaknya kurang. Atau sebaliknya, akhlaknya baik pada tetangga, pada sesama, tapi ibadahnya yang kurang. Itu mungkin Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Masya Allah, ini luar biasa sekali, semacam paradoks ini. Dia beribadah tapi akhlaknya tidak baik. Silakan Ujai. Naam, karena memang pertanyaannya seperti itu, bismillah, berarti tidak ada pilihan lagi. Kalau mau yang paling bagus ya otomatis akhlaknya baik kan gitu kan. Ibadahnya juga baik, itu udah yang paling bagus. Cuman kan pertanyaan cuman tuh doang nih dua gitu. Kan harus dituntut sesuai pertanyaan, harus pilih ya. Nah, jadi Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk kita. Pertama kali yang Nabi SAW kerjain itu bukan persoalan syariat. Tapi yang dikedepankan adalah akhlak, adab. Tuh. Makanya hadisnya populer, masyhur, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Subhanallah. Jadi akhlak memang itu di atas ilmu, Ustaz Agung. Kalau orang punya ilmu kagak ada adab nggak bakal dipakai. Uja ini ngomongnya bagus, kayak Jujun, tertata rapi, mantep dah kalau lagi ceramah mah. Tapi giliran turun dari ceramah, nggak ada akhlak, nggak ada adab sama ibu sama bapak. Kira-kira besok dipanggil ceramah apa kagak saya sama kayak Jujun? Apa dia kata? Dah, Ustadz sih begitu, twih, gitu. Benar gak? Jangan dipakai deh, mak kenapa? Akhlaknya kagak ada, biar kata ilmunya tinggi juga. Maka akhlak itu lebih tinggi daripada syariat. Makanya begini contohnya. Ada anak, analoginya nih, disuruh sama ibunya, mohon maaf, atau sama bapaknya lah orang tuanya. Bapak emaknya umpamanya lagi mandi. Dipanggil nih, ceritanya orang Betawi nih Kiai, bukan orang Sunda, gantian ya, dari Sunda mulu, sekarang ini Betawi ini ya. Ini kan duet antara Sunda sama Betawi begini nih ya. Antara aki-aki sama orang ganteng gitu. Biarpun yang muda pakai tongkat katanya ya. Kena dia sekarang loh. Awas, tadi lagi mikir bos dendam. Maafin gak ya, maafin. Nah kembali kepada persoalan ya. Kembali pada persoalan.
Terus kemudian orang tuanya bilang, tolong ambilin anduk, lemparin ke baba. Gitu. Perintahnya bagaimana itu? Secara syariat menuruti perintah orang tua wajib apa enggak? Kan gitu ya? Itu syariatnya itu. Tapi si anak ketika dia ngambil itu anduk, lalu kemudian nggak dilempar tapi diantar, cukuk, niba anduknya gitu. Babanya ngintip dah, oh iya makasih ya, kan begitu ya. Pertanyaan saya, ini anak menyalahi syariat atau enggak? Ya bagaimana ini jamaah ini? Payah dah. Kan Ustadz udah bilang tadi, perintahnya, ulang nih, perintahnya lemparin tong. Tapi dia bawa, itu namanya nyalahin syariat nggak itu? Lah iya, tadi lu kata kagak, gimana sih? Iya, tapi bapaknya seneng apa marah? Kenapa? Adab, akhlak yang dipakai. Tuh, Assalamualaikum. Jelas? Paham? Secara fikih nih bagian bapak-bapak. Secara fikih yang namanya aurat laki-laki antara baina surrah war rukbah, antara pusar sama lutut. Bapak lagi males. Pengen mandi selesai wudhu ke kamar mau ganti baju, pakai baju males. Kebetulan anduknya gede. Biasanya dia mungkin tuh apa ngambil dari hotel apa bagaimana, ngambil hotel kan gede tuh ya. Ya kan minta kali kan. Itu gede tuh. Nah, terus dia pakai aja selesai kayak begitu, udah wudhu nih. Allahu Akbar, sholat dia. Pertanyaannya, secara ilmu fikih itu orang laki-laki sholat pakai anduk doangan, sah apa kagak? Kenapa sah? Karena udah nutup secara adab bagaimana? Kurang ajar apa kagak? Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Ngapa? Ngadep RT aja pakai batik loh. Masa ngadep Allah pakai anduk doangan? Betul apa benar? Artinya akhlak lebih dikedepankan dan lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Bagus-bagus kalau ilmu dengan akhlak selaras. Baik. Seiring berjalan, Masya Allah. Terima kasih Ujai, sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Asep. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, semua ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam itu sebetulnya mendidik kita untuk berakhlak ya. Akan tetapi banyak ahli ibadah yang tadi disampaikan, ibadahnya rajin namun akhlaknya kurang baik. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi di sana. Mohon izin arahannya. Apa yang salah dengan ibadahnya sehingga tidak memperbaiki akhlaknya. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Kiai, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.